teman panitia dari PMKJ. Oke, oke aku hitung dulu ya teman-teman, sembari mungkin teman-teman boleh open cam sama nyapa-nyapa di chat, aku hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi shalom teman-teman semua, selamat datang di Bible Study Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan Bible Study kita nih teman-teman dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai 35. Sebelum kita memulai persekutuan kita hari ini, teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan pada sore hari ini. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Silahkan ceritakan kisah teman-teman kepada dia yang mau mendengar kita. Dan mari kita sama-sama mohon bimbingannya dalam persekutuan kita hari ini. Saat teduh mulai. Ya Bapa, selamat sore ya Tuhan, sungguh kami datang ke hadirat-Mu dengan seluruh keberanian diri kami. Ucap syukur ya Tuhan atas satu kali kesempatan yang Kau masih karuniakan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk bisa datang di hadirat-Mu di dalam persekutuan pada sore hari ini. Kami di sini ya Tuhan berkumpul secara virtual, ingin kembali memuji muliakan nama Tuhan, kami ingin kembali disegarkan oleh firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus hanya tertuju Engkau saja, dan biarlah kami percaya bahwa bukan suatu kebetulan kami ada di persekutuan ini pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu itu bisa sungguh-sungguh berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga ketika kami menyudahi persekutuan ini, kami tetap bisa menjalankan ibadah kami hari lepas hari dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Beracaralah ya Bapa, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman firman Tuhan berbunyi, setelah melipi gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari dengan penuh ucapan syukur, kita angkat satu pujian yang mengingatkan kita akan diri pribadi Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Kebaikannya tidak didasari oleh situasi dan kondisi kita saat ini nih teman-teman, tetapi kebaikannya didasarkan oleh diri pribadinya sendiri yang telah Ia serahkan bagi kita. Mari kita nyanyikan, sebab Tuhan Dia baik. Puji
Amin teman-teman, sungguh kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan yang melampaui segala kondisi kita. Nah, next akan ada sharing kondisi persekutuan kampus yang akan dibawakan oleh Kak Fani dari STIS. Mari kita dengarkan kisah-kisah dari persekutuan kampus teman-teman seiman kita di sekitar Jakarta, dan kiranya kita bisa saling menguatkan dan memberkati di dalam Tuhan. Selamat mendengarkan semuanya, dan untuk Kak Fani, silakan Kak. Oke, makasih Kak Deborah. Sebelumnya semuanya shalom, selamat sore. Aku izin off game ya, soalnya di sini juga aku masih di luar, baru banget pulang ngampus. Tapi tenang kok, mukaku nggak berubah, seperti ini aja rupanya, seperti yang ada di slide picture. Nah, jadi sebelumnya kenalin, aku Yosefani Winnie Aldina, panggil aja Fani. Asalku dari kampus STIS angkatan 2020. Aku juga dari prodi D3 yang artinya tahun depan ya udah lulus lah. Doakan semoga lulus tepat waktu ya teman-teman. Amin. Jadi di sini aku masih menjabat sebagai ketua aktif ini PMK STIS. Kalau di kampus biasanya kita nyebut Rohkris STIS. Nah, jadi untuk sekarang ini Rohkris STIS itu Desember bakal ngadain reorganisasi pengurus. Terus oh iya, kemarin itu untuk pertama kalinya persekutuan Jumat kita puji Tuhan bisa dilaksanakan secara offline setelah selama 2 tahun kita tidak melaksanakannya secara offline. Kita selalu melaksanakannya secara online, dari rumah, dari tempat masing-masing. Kemudian juga kita udah bagi-bagi keluarga asuh nih, dan ya udah pada jalan-jalan lah ke sana kemari. Aku lihat sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang istimewa dari keluarga asuh kemarin itu pembagiannya untuk 2 angkatan sekaligus. Jadi ramai banget sih kemarin, jujur aku akuin sangat luar biasa. Dan kedepannya bakal banyak sih tantangan yang dihadapin oleh Rohkris STIS ini, selain dari setelah reorganisasi pengurus, karena kita juga dihadapkan dengan permasalahan birokrasi dan administrasi kampus ya, di samping pelaksanaan proker kita. Doakan semoga semua urusannya berjalan dengan lancar ya teman-teman, dan juga biar teman-teman dari STIS juga semakin banyak join ke ini persekutuan mahasiswa Kristen Jakarta PMKJ ini. Itu kalau dari aku. Makasih semuanya, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Fani buat keterbukaan. Berani juga Kak men-sharingkan kondisi persekolahan kampus yang bersyukur, dan juga mungkin ada tantangan juga yang mudah. Kita sama doakan teman-teman untuk persekutuan yang ada di kampus Kak Fani, dan juga kita mau doa untuk bangsa negara kita melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bang Verga. Jadi dipersilakan bagi Bang Verga untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat-Mu hingga pada saat ini Kau masih sertai kami dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami di Studi PMKJ. Kiranya Kau berkati ibadah ini mulai dari awal ke tengah hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat penyertaan-Mu pada kami dalam 1 minggu ini. Uh, Kau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, hingga kami masih bisa mengikuti ibadah Bible Study PMKJ ini, Tuhan. Tuhan, di sini kami berdoa syafaat untuk teman-teman kami di Politeknik Statistika STIS, di mana PMK STIS atau Kris dari teman-teman STIS sedang yang akan melaksanakan regenerasi kepengurusan di bulan Desember nanti. Kiranya Tuhan berkati proses regenerasi yang akan berlangsung. Kiranya nanti terpilih orang-orang yang mau melayani Tuhan, orang-orang yang berkenan untuk melayani Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan.
Tuhan kiranya juga untuk proses regenerasi ini dapat berjalan dengan tepat waktu. Kiranya Tuhan tetap turut campur tangan dalam segala proses regenerasi kepengurusan Roh Kristus ya Tuhan. Tuhan, di sini kami juga bersyukur atas teman-teman kami di STIS sudah bisa melaksanakan ibadah offline, sudah bisa bertemu langsung dengan saudara-saudara seiman di STIS. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kesehatan. Kiranya Kau berkati juga pembina dari Roh Kristus dan seluruh jemaat dari Roh Kristus. Kiranya Kau yang berikan kesehatan, kemampuan dalam mengikuti studi, kiranya studinya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus untuk Bible Study PMKJ ke depannya teman-teman dari STIS juga dapat lebih banyak lagi hadir, lebih banyak ikut lagi dalam Bible Study dan turut ambil bagian dalam pelayanan di Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami di setiap kampus kami, di setiap universitas kami, di setiap persekutuan kami, kiranya Tuhan yang berkati setiap kegiatan ibadah, baik ibadah kelompok kecil, persekutuan, doa, ibadah rutin, atau ibadah apapun itu, kiranya tetap Tuhan yang sertai, kiranya melalui persekutuan kami, iman kami dapat lebih bertumbuh lagi. Tuhan, di sini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ini bersyukur atas berkat Tuhan di mana kemarin G20 telah dapat terlaksana dengan baik. Kiranya hasil dari pertemuan itu dapat menjadi kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja terkena bencana di gempa bumi di Cianjur. Kiranya Tuhan yang berikan penguatan pada keluarga-keluarga korban dari bencana tersebut. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang kembali pulihkan daerah tersebut. Kiranya Tuhan setiap orang yang turut serta dalam membantu evakuasi maupun pertolongan dalam bencana tersebut, kiranya Tuhan tetap sertai. Tuhan, di sini kami juga berdoa buat pimpinan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri hingga pimpinan terendah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap berkati mereka. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam pengambilan suatu kebijakan ataupun keputusan, kiranya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga turut sertakan pertangan dalam keputusan-keputusan yang diambil pemimpin negara kami. Di sini juga Tuhan kami berdoa buat pelayan Tuhan atau bicara dalam Bible Study kali ini. Kiranya Tuhan berkati Bang Sabto, nanti kiranya dapat kami nikmati firman Tuhan, dapat kami pahami apa maksud dari firman Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Verga. Nah, sekarang teman-teman, kita akan mendengarkan warta yang akan dibawakan oleh asyir kita, oleh Kak Ika. Mari kita perhatikan dan catat tanggal-tanggal penting yang ada di warta berikut ini ya teman-teman. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Kak Ika. Oke, thank you MC. Sebelumnya suaraku jelas nggak? Terdengar jelas nggak? Jelas Kak. Oke, shalom teman-teman. Di sini aku akan membacakan beberapa warta. Oke, di sini ada pelayan ibadah kita. Ya, di sini ada pelayan ibadah kita. Ada pembicaranya Bang Sabto. Ada MC dari Deborah Binus 2020, pemusik Bang Tama dari Trisakti 2019, ada singer Monica dari PKJ 2020, sharing kampus Fani 2020, pendoa syafaat ada Bang Verga dari SMKG 2019, slider ada Ellen dari UKI 2020, dan asyir ada aku dari UNJ Angkatan 2020. Untuk setiap pelayanan yang boleh mereka persiapkan, mari kita berikan apresiasi teman-teman berupa reaksi dan juga boleh di kolom chat ya teman-teman. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya ini adalah peta perjalanan kita. Nah, kita udah sampai di bagian eksposisi hakim-hakim pasal 8 ayat 4 sampai 35. Nah, selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada Instagram dari PMK Jakarta dan juga YouTube dari Perkantas Jakarta. Jadi teman-teman di Instagramnya
PMK Jakarta. Di sini tuh nanti ada link tree yang berisikan rekaman belajar studi, materi belajar studi, bulletin ilmiah, dan juga materi pemuridan online. Jadi teman-teman bisa pakai materi pemuridan atau mungkin yang kemarin belum sempat datang untuk BS, boleh juga ditonton rekamannya ada di link tree berikut. Nah, selain itu teman-teman juga bisa follow YouTube-nya Perkantas Jakarta supaya boleh tahu semua kegiatan pelayanan yang Perkantas laksanakan. Oke, jangan lupa di-follow teman-teman. Oke, boleh next. Ya, oke, selanjutnya tadi sudah ada peta perjalanan, maka selanjutnya akan ada pendalaman Alkitab minggu depan pada tanggal 29 November. Kita akan sama-sama bahas Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai dengan 21. Lalu Kamis nanti tanggal 24 November kita juga ada workshop perihal konsultasi merancang ibadah besar yaitu Natal dan Paskah. Jamnya sama, jam 17.00 sampai 18.30, tapi ini untuk wilayah selatan dan selatan 2. Tapi Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya di sini ada ibadah Natal Perkantas dengan tema The Invisible Birth, itu tanggal 3 Desember, waktunya jam 16.30 WIB sampai dengan selesai. Tempatnya di GKMI Anugerah. Dengan pembicaranya ada Bang Sutrisna Harjanto. Nah, teman-teman boleh langsung daftar karena kuotanya terbatas. Jadi setelah ini jangan lupa untuk daftar ya teman-teman, dan kita boleh Natalan bersama. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya aku persilakan kepada Bang Ruben. Oke, selamat sore teman-teman. Ambil waktunya sedikit ya, karena ada informasi penting. Jadi teman-teman, tahun depan kita akan ada RKKJ, Retret Kelompok Kecil Jakarta. Mohon dibantu meramaikan grup chat. Ya, jadi teman-teman, RKKJ itu apa? RKKJ itu adalah retret ya dari kita ya, oleh kita untuk kita, yang dibuat ya untuk para PKK, para AKK, dan seksi KK di PMK-PMK di Jakarta. Kayak gitu ya. Nah, kerinduannya adalah seperti yang teman-teman lihat dan alami gitu ya, selama pandemi pemuridan kita ya kalau boleh disimpulkan menurun kayak gitu ya. Dan ketika kembali masuk onsite, kita tidak serta-merta jadi meningkat lagi gitu, karena kita tetap bergumul, kita berjuang, dan mungkin banyak dari teman-teman yang lulusan online gitu ya, masuk onsite malah jadi bingung lagi gitu, gimana ya memulai kelompok kecil onsite, gimana ya untuk menghasilkan murid gitu ya, yang bertumbuh, menghasilkan murid yang betul-betul menangkap visi pemuritan yang kemudian rindu untuk pemuritan kembali di masa onsite ini lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita semua berharap yang melalui RKKJ ini pemuridan di PMK-PMK kita di Jakarta dan sekitarnya itu bisa kembali dibangun, kembali dibangkitkan, kembali bergairah. Ya, tentu melalui anugerah Tuhan ya, tetapi kita berharap retret ini menolong teman-teman semua ya, sehingga apa? Ya, kerinduan kita murid-murid nanti itulah yang akan Tuhan pakai untuk mengerjakan pelayanan kita ke depan gitu ya. Mereka menjadi berkat di kampus, menjadi berkat di masyarakat, menjadi berkat di alumni, tetapi juga kita rindu dihasilkan kembali PKK-PKK, pengurus-pengurus yang bertumbuh, yang dewasa, yang dapat Tuhan pakai untuk meneruskan pelayanan kita di PMK kita masing-masing dalam tahun-tahun yang ke depan. Nah,
Waktunya itu adalah, teman-teman boleh catat tanggalnya ya, 28 April sampai 1 Mei 2023. Ya, tempatnya masih akan dikonfirmasi. Caranya belum semuanya sudah fix gitu ya. Jadi teman-teman silahkan follow, boleh Yoha tulis di grup chat ya. Follow Instagramnya RKKJ supaya teman-teman bisa lihat update-update terbaru. Dan kalau teman-teman ketua ataupun seksi kakak di kampus nanti ada yang ngontak ya dari panitia, silakan direspon gitu ya. Kami rindu untuk tahu kondisi teman-teman juga. Jadi silakan berbagi, silakan menceritakan sehingga panitia juga bisa semakin tepat sasaran ya ketika mempersiapkan RKKJ ini. Ya, jadi mohon doanya untuk dari teman-teman semua untuk panitia gitu ya. Aku ketuanya ada Ko Yohanes gitu ya, dan ada teman-teman panitia yang lain. Doakan kami dalam mempersiapkan beberapa bulan ke depan. Dan teman-teman udah bisa nabung dari sekarang gitu ya, nabung karena untuk event yang besar tentu kita butuh dana yang besar juga. Tapi sangat worth it teman-teman ya. Aku pribadi sangat menikmati camp-camp retret-retret yang dilakukan bersama dengan PMKJ ya, ketika masih kuliah dulu. Ya. Dan teman-teman kalau juga ada event-event yang terkait kelompok kecil di kampus, boleh diselaraskan gitu ya waktunya, topik-topiknya supaya tidak bentrok dan tidak terjadi pengulangan. Ya. Kurang lebih begitu. Silakan teman-teman di follow ya @RKK-Jakarta. Itu aja pengumuman dari RKKJ. Silakan kembali pada Deborah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ika dan Mbak Ruben untuk warta jemaatnya. Jangan lupa ya guys, tadi follow @RKK Jakarta. Oke, teman-teman juga jangan lupa ya untuk mencatat tanggal-tanggal pentingnya. Baik, teman-teman, sekali lagi kita mengucap syukur ya bahwa Tuhan sudah memberikan kita satu kali lagi kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan, dan mendengarkan sharing firman Tuhan di PMKJ ini. Nah, di tengah mungkin hiruk-pikuk dunia dengan segala kesibukannya yang menarik kita dari berbagai macam arah, Tuhan rindu untuk kita berdiam seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan apa yang hendak Ia katakan dan nyatakan bagi satu persatu dari kita. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Sabto, mari kita belajar untuk berdiam mendengarnya dekat dengan Dia. Kita nyanyikan Ajarku Berdiam.
sekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Persilakan bagi Bang Sabto. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, seperti pujian yang kami nyanyikan, kiranya itu dapat menjadi kerinduan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk berdiam di hati-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk berdiam dekat-Mu, untuk kami mendengar akan segala kebaikan-Mu, akan kebenaran-Mu, akan perintah-Mu, sehingga jalan-jalan hidup kami adalah jalan-jalan hidup yang senantiasa diterangi oleh firman-Mu, sehingga kami tidak sesat di jalan ya Bapa. Tuhan, kami sadar ya Tuhan di tengah berbagai kehidupan yang kami jalani, pelayanan, dan juga lingkungan sekitar kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa, agar senantiasa kami dapat menceritakan kebaikan-kebaikan. Untuk itu ya Bapa, seperti pujian yang tadi kami nyanyikan, ajar kami ya Tuhan untuk berdiam dekat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur sekali lagi atas Bible Study PMKJ online pada sore hari ini. Terima kasih setiap kami yang Tuhan undang dan boleh hadir. Kami percaya ini adalah rencana Tuhan, bukan hal yang kebetulan bagi kami. Dan biarlah kiranya Engkau yang mengundang kami, Engkau yang boleh melihat setiap hati dan pikiran kami, setiap diri kami di tempat kami masing-masing. Engkau juga yang mengajar kami ya Bapa. Kalau hamba-Mu akan membagikan kebenaran firman-Mu, meneruskan eksposisi Hakim-Hakim pasal 8, biarlah sesungguhnya Engkau sendiri yang berbicara melalui dari bibir hamba-Mu. Tutupi segala kelemahannya, sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang dapat dinyatakan pada sore hari ini ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, kami boleh diingatkan, dikuatkan, disegarkan, bahkan ditegur oleh kebenaran firman. Inilah doa kami ya Bapa, pimpin setiap kami tanpa terkecuali. Dan biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom, selamat sore semuanya, adik-adik semuanya. Senang bisa bertemu lagi dengan teman-teman adik-adik ya di PMKJ. Ya, kita masih online ya. Berharap setahap demi setahap kita bisa akan menuju pada perubahan ya, yang mungkin kita akan menuju pada pertemuan-pertemuan onsite yang lebih banyak dan kita bisa menjadi lebih semangat. Tapi sekarang walaupun online kita tetap semangat kan ya. Kita tetap semangat. Nah, kita akan melanjutkan eksposisi Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 35. Ya, saya kasih judul ketika sebuah perkara menjadi tentang aku bukan tentang dia. Apa itu? Ya, nanti kita akan mengikuti. Tapi Kak Sape ingin bertanya di awal dari renungan kita malam hari ini, pada sore hari ini, apa yang menjadi apa yang rindu kita wariskan ketika kita sudah selesai jadi pengurus? Ini kebanyakan teman-teman pengurus ya. Kebanyakan baru mulai atau sudah mau habis dalam periode kepengurusan. Kebanyakan sudah mulai atau baru habis ya. Mungkin teman-teman bisa ini beda-beda Kak. Hehehe, iya beda-beda ya. Oke, nggak masalah sih mau sudah mulai atau baru habis, tapi mungkin kalau di Bogor rata-rata udah mau habis sih ya. Kalau di kampus-kampus di Bogor di tempat saya rata-rata sudah mau habis. Ada yang di tengah. Oke, ada yang di tengah. Ya, nggak masalah sebetulnya ya. Ini tetap relevan kok. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Coba pikirkan satu dua hal gitu ya. Nanti teman-teman bisa ketik di chat lah gitu ya. Apa yang rindu teman-teman wariskan ketika sudah selesai jadi pengurus? Ya, selesai jadi pengurusnya ya. Melayani sih tetap terus ya. Tapi ketika sudah selesai jadi pengurus, apa yang rindu untuk kita wariskan? Silakan bisa dituliskan. Ya, apa mungkin mewariskan setumpuk program atau mewariskan saldo keuangan atau apa kira-kira? Silakan. Ayo, nggak ada nih. Atau pengen terus pengen nggak selesai lah ya, kita terus melayani ya. Jadi silakan, mungkin ada yang kepikir apa yang rindu kita wariskan ketika kita sudah selesai jadi pengurus. Mewariskan firman Tuhan, Bang. Waduh, asik. Ya, firman ya. Berarti kita harus bagaimana firman itu bisa diingat-ingat terus ya. Wah, kita mesti doain ya setiap pemberitaan firman ya. Visi, oke, visi. Visi pelayanan, oke, diwariskan. Ada lagi mungkin? Ini bagus-bagus ya, firman, visi, semangat, amin, puji Tuhan. Ya, murid Kak, oke. Saya kadang-kadang harus matiin kamera saya nggak apa-apa ya. Ini kadang suka ada dibilang unstable. Kesetiaan melayani, ya. Ada lagi mungkin? Tadi murid, semangat, firman, visi, kesetiaan melayani. Iya, ada lagi mungkin. Ya teman-teman, adik-adik umumnya kita akan merindukan, mewariskan hal-hal yang baik. Ya, tadi ada visi, ada firman, ada kesetiaan, ada semangat, murid. Tapi apakah itu sesuatu yang mudah untuk kita usahakan? Pertanyaannya ya. Dan bagaimana kita mengusahakan? Nah, kita akan bahas tentang kisah Gideon di pasal yang ke-8. Gideon ini merupakan salah satu tokoh yang agak panjang ya dibahas di Hakim-Hakim ya, 3 pasal ya dibahas ya.
lumayan panjang lah ya, lumayan panjang. Banyak tokoh-tokoh yang hanya sedikit-sedikit di hakim-hakim, tapi Gideon ini lumayan panjang. Dan saya kira teman-teman pasti menikmati ketika membahas di pasal-pasal yang lalu, pasal 6, pasal 7, ya, next. Ya, dalam kita bisa melihat bagaimana Gideon menjadi alat, ya, menjadi alat kemenangannya. Dalam pimpinan roh Tuhan, ia sangat berwibawa untuk mengumpulkan 22.000 pasukan Israel dari beberapa suku yang ada. Luar biasa. Ya. Gideon bahkan mengalahkan Gideon saya ini. Gideon maksudnya ya, mengalahkan ratusan ribu pasukan, 135 lah. Ya kan 120 katanya ditambah masih sisa 15.000 ya. Dengan hanya 300 pasukan saja walaupun dibantu sama suku-suku yang lain kemudian. Luar biasa, ya. Gideon mengalahkan ratusan ribu pasukan Midian hanya dengan 300. Wah, ini kan seperti kalau kita mengadakan camp yang besar, ya. Padahal sumber daya sangat terbatas, gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mungkin seperti itu ya. Ya, 2025 Jakarta akan menjadi tuan rumah Kemnas ya. Wah, itu gelaran yang sangat besar. Ya, saya nggak tahu teman-teman staf atau kita gentar nggak itu ya. Dengan kekuatan yang ada. Tapi Gideon kita bisa menikmati bagaimana dengan 300 orang saja Gideon Tuhan berikan kemenangan menghadapi ratusan ribu musuh. Gideon yang tadinya sang peragu ya, peragu banget ya. Tapi dia mau belajar untuk meyakini panggilan Tuhan dan kuasa Allah. Setidaknya 3 kali Gideon minta atau dia mendapatkan tanda. Ya. Dan dia semakin yakin ketika Tuhan memberikan tanda. Itulah Gideon yang kita lihat di Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Bagaimana dengan sekarang Hakim-Hakim pasal 8 mulai dari ayat 4 sampai 35. Bagaimana dengan Gideon di pasal 8? Nah, kita akan membaca Hakim-Hakim ini, saya kira ini yang pertama ada 4 slide, ya kita bagi 2 ya karena panjang ya. Saya minta bantuan, Yohana bisa ya, Yohana. Bisa, Bang. Kemudian Yohana, saya minta bantuan. Kemudian yang berikutnya Ika, Rafael, dan yang keempat saya yang akan bacakan. Bisa ya? Satu slide ya, ada 4 slide. Silakan Yohana terlebih dahulu. Baik, Bang. Hakim-Hakim 8 ayat 4-9. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu, Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang.
Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokbeha, lalu memukul kala tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Zeba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zeba dan Salmuna. Sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Hakim-Hakim 8 ayat 13-17. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu." Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri, padang gurun, dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, "Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?" Jawab mereka, "Mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Lalu kata Gideon kepada saudara-saudarakulah itu, "Anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu." Katanya kepada Yeter anak sulungnya, "Bangunlah, bunuhlah mereka." Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmuna, "Bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya." Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Ya, sampai di sini dahulu kita baca firman ya. Nah, kita dalam bagian ini dari pasal 4 ayat 4 sampai ayat 21, kita bisa melihat bagaimana sepak terjang Gideon pada peperangan yang kedua. Peperangan yang pertama sudah dilakukan oleh Gideon, sangat fenomenal. Hanya dengan 300 orang, maka Gideon bisa mengalahkan ratusan ribu tentara Midian yang sedang berkemah itu. Ya, dan kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dan ketika Gideon di sini kita bisa melihat apa yang menjadi sepak terjang pada peperangan kedua ini. Ketika Gideon menumpas sisa-sisa dari orang-orang Midian, kita lihat di sini perbedaan dari peperangan yang pertama di pasal yang ke-7. Peperangan yang pertama, kuasa Tuhan begitu bekerja, ya. Tetapi pada bagian ini kita melihat firman Tuhan, berapa banyak firman Tuhan berkata pada bagian ini. Rasanya tidak ada ya. Peperangan ini seolah-olah menjadi milik personal Gideon daripada milik Allah dan tentang Allah dan kemuliaan Allah. Jadi intinya peperangan yang sekarang ini rasanya sangat terasa personal sekali. Gideon banget. Kalau peperangan yang pertama itu Allah banget, Tuhan banget, ya. Allah yang mengalahkan. Gideon sampai melongo, Gideon sampai takut, sampai emes gitu ya. Ketika mendengar mimpi dari dua orang prajurit musuh itu, sehingga Gideon sangat dikuatkan. Dan rasanya hal yang mustahil itu terjadi. Ini kayak dongeng. 300 orang harus menghadapi ratusan ribu orang Midian. Tetapi peperangan yang sekarang itu betul-betul sangat Gideon banget. Ya. Ayat 4 aja udah menunjukkan ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia
dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan ujung-ujungnya ketika mereka kelelahan, mereka minta bantuan sama orang Sukot, lalu orang Penuel. Kasih kami makan, kasih kami minum, kan begitu. Ya. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana Gideon berhasil menyelesaikan persoalan horizontal dengan Efraim. Ini kita agak mundur dikit ke ayat 1 dan 3 ya, yang mungkin sudah dibahas sebelumnya ya. Itu Gideon bagus ya dalam menyelesaikan persoalan horizontal Efraim. Efraim yang kecewa, kenapa kami tidak disertakan sejak awal, gitu ya. Tapi Gideon dengan cantik dia ingin menjaga kesatuan antar bangsa Israel. Dia bilang bahwa apa yang kamu lakukan lebih bagus daripada yang saya lakukan. Apa yang kalian lakukan lebih bagus. Ya. Secara horizontal Gideon berhasil menyelesaikan persoalan. Ya. Dan memang betul Efraim menjadi reda. Tetapi kita lihat ada hal yang kurang juga. Dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai utusan Allah sebetulnya. Bukan berarti dia perlu menyombongkan dirinya. Tapi dia itu utusan Allah yang dipilih Allah untuk menyerang orang-orang Midian. Bahkan hanya dengan 300 orang. Dan itu tidak dia sampaikan kepada orang Efraim. Dan kadang kita lebih memilih memang pendekatan yang lebih lebih aman gitu ya. Dia mau rela membesarkan Efraim, tapi dirinya dikecilkan. Sebenarnya dalam satu sisi baik juga sih ya. Dan saya suka tuh sebetulnya dengan bagian ini dari Gideon. Tetapi saya juga teringat, iya ya, di mana Gideon menceritakan kepada orang Israel, memerintahkan dia tentang Allah yang memerintahkan dia dan tentang terlebih lagi tentang peran Allah sebagai pahlawan kemenangan ini. Gideon tidak menyinggung itu. Ya, di sini sebenarnya ya kita bisa melihat bagaimana Gideon sebenarnya setelah mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Gideon berjuang keras untuk memenangkan peperangan ini. Ya, jadi intinya adalah bagian ini adalah tentang Gideon sepertinya. Sangat terasa ini adalah perangnya Gideon, bukan perangnya Allah. Next. Ya, kita bisa lihat berikutnya. Ketika Gideon tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan makanan oleh orang Sukot dan orang Penuel, ketika Gideon sampai ke tanah Sukot dan tanah Penuel, dan orang Sukot, orang Penuel yang adalah orang Israel, dia di daerah Gad ya. Kalau di peta itu di sebelah kanan bawah yang warna kuning itu Gad, kurang jelas ya. Itulah daerah Sukot dan Penuel. Mereka orang Israel juga, ya. Tetapi dan mereka memang nggak tahu kenapa mereka nggak percaya sama Gideon yang bisa mengalahkan orang-orang Midian. Padahal sebetulnya Gideon sudah mengalahkan 120.000 dan masih ada tinggal 15.000 aja. Tetapi orang Sukot dan orang Penuel bilang, kami tidak yakin kamu bisa mengalahkan mereka. Nanti kalau misalnya mereka nggak bisa kamu kalahkan, kami kasih kamu makan, nanti kami malah diserang balik, katanya gitu. Ya saya tidak tahu apakah memang mereka kurang data ya waktu itu, bahwa Gideon sudah mengalahkan sedemikian banyak sebetulnya ya, atau karena apa. Ya memang agak ngeselin sih orang Sukot dan Penuel ya. Dan kadang-kadang kita juga menghadapi orang-orang yang agak ngeselin ya. Mungkin rekan-rekan pelayanan yang agak ngeselin, ketika diminta tolong jawab aja malah ngeyel dan sebagainya gitu ya. Dan kita menjadi kesal. Tetapi apa yang Gideon lakukan terhadap mereka? Bahwa Gideon menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Ya. Gideon bilang, nanti kalau aku bisa berhasil membawa Zebah dan Salmuna, aku akan menggaruk tubuhmu dengan onak duri
padang gurun sampai mati, gitu ya. Jadi itu memang betul-betul onak duri, jadi duri-duri dari padang gurun itu yang tajam-tajam itu akan digarukan, berarti kulit-kulit orang Sukot itu akan dikoyak-koyakkan oleh itu ya. Itu tindakan yang kejam dan mungkin kebiasaan juga orang tentara-tentara di daerah itu pada waktu itu. Dan kepada orang Penuel, aku akan merobohkan menara Penuel. Tetapi nggak sampai di situ. Ketika mereka Gideon memperoleh kemenangan dan membawa Zeba dan Salmuna, Gideon betul-betul melakukan apa yang dia pernah bilang, yaitu orang Sukot digaruk, ya, para tua-tuanya dan semuanya dibunuh, digaruk sampai mati. Dan bahkan orang Penuel itu bukan cuma menaranya dirobohkan, tetapi semua laki-lakinya dibunuh. Ya, kenapa begitu? Nampaknya mungkin sekilas kita melihat, oh ya, Gideon mungkin ingin menunjukkan bahwa ini pekerjaan Tuhan, bahwa ini memberi efek jerah, gitu ya. Tapi efek jerah bagaimana kalau mereka dibunuh? Nggak akan jerah ya. Itu adalah mematikan. Kenapa Gideon sampai bertindak sekejam itu? Ketika ada keinginan-keinginan dirinya yang dihalangi, menghalangi keinginan-keinginan dirinya. Sebagai pemimpin, Gideon tidak menunjukkan belas kasihan kepada bangsanya yang tidak sepakat kepadanya. Di sini kita lihat bagaimana kepemimpinan Gideon. Ya. Dan sekali lagi, apakah Tuhan menghendaki demikian? Apakah Tuhan menghendaki orang-orang Sukot dan orang-orang Penuel dihabiskan begitu dengan cara yang kejam? Mereka adalah orang-orang Israel, umat-umat Allah. Mereka memang mungkin ngeyel, ya, membangkang gitu ya. Tetapi hukuman yang mereka terima jauh lebih berat ya, tidak setimpal dengan tindakan mereka, saya kira. Apalagi Gideon sebagai pemimpin, pemersatu bangsa Israel. Dan kita lihat dalam tindakan Gideon terhadap orang-orang Sukot dan Penuel, ke sebuah kebiasaan yang Gideon lakukan di pasal 6 dan pasal 7 tidak muncul. Apa kebiasaannya? Kebiasaan Gideon ketika Tuhan perintahkan untuk melakukan tindakan, yaitu apa? Meminta tanda. Ya, memang kesannya kan pasal 6, pasal 7 kayaknya Gideon kayaknya beriman kok begini. Tapi setidaknya Gideon mencari mencari penyertaan Tuhan, mencari persetujuan Tuhan. Tapi ini dia tidak lakukan sama sekali. Mungkin dia sudah merasa Tuhan pimpin selalu, mungkin ya. Ya, dalam tindakan ini tidak terlihat firman Allah. Allah berfirman apa yang harus Gideon lakukan terhadap orang Sukot dan orang Penuel. Dan Gideon pun tidak bertanya. Ya, tidak ada permintaan tanda kepada Allah. Ya, di sini aslinya Gideon muncul, sisi kemanusiaannya muncul. Ya. Ternyata dia adalah orang yang mudah tersinggung dan bahkan tega untuk menghabisi orang yang tidak sepaham dengan dia. Hati-hati ya, kita di pelayanan atau ya, kita pun bisa menjadi orang yang demikian. Dulu ketika kita di awal-awal kepengurusan, mungkin kita selalu berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, bagaimana aku bisa melayani ini? Aku nggak punya pengalaman Tuhan. Tetapi ketika kita sudah melewati pelayanan sedemikian rupa, Tuhan tolong, dan kita merasa kita mampu. Semua tindakan-tindakan kita lebih karena berdasarkan apa yang kita pikirkan saja. Dan bahkan lebih buruknya lagi, jangan-jangan itu untuk melampiaskan keinginan kita atau nafsu kita. Ya. Di sini kita lihat sisi berbeda sekali ya, dari bagian-bagian sebelumnya. Sisi yang berbeda sekali dari Gideon.
Lanjut kita lihat ke bagian selanjutnya, bagaimana ketika membunuh dua raja Midian yang sudah ditangkap, Zebah dan Salmuna. Ya. Gideon bertanya, apa yang kau lakukan di sana kepada orang-orang yang kau bunuh itu? Dan kemudian dijawab, mereka seperti anak-anak raja atau apa begitu ya. Dan kemudian Gideon bilang, itu saudaraku dari ibuku kan. Kalau kau tidak membunuh mereka, maka aku akan membiarkan kau hidup. Gitu ya. Tetapi karena kau bunuh, ya aku akan membunuhmu. Jadi dasar dari Gideon membunuh dua raja ini bukan karena perintah Allah, bukan karena memang ya misalnya Allah biasanya kan mau untuk musuh itu ditumpaskan, bukan itu. Tetapi dasarnya adalah karena kepentingan pribadi. Jadi perkara ini, perang ini sudah menjadi bukan perang Allah, tapi menjadi perang pribadi. Gitu ya. Semakin jelas sekali. Dia menyuruh anaknya yang tidak berpengalaman itu untuk membunuh kedua raja itu. Tetapi anaknya tidak berani, dan Zebah dan Salmuna memang lebih memilih untuk dibunuh oleh Gideon biar cepat kali ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana Gideon motif untuk membunuh dua raja Midian ini adalah karena balas dendam. Ya, sekali lagi, perang ini sepertinya sudah bukan menjadi perang Tuhan, ya. Bukan untuk kepentingan Israel sebagai umat Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri. Perang ini dilandasi oleh sudah menjadi area pribadi dia. Saya kira ini juga menjadi hal yang menarik ya untuk kita pikirkan. Ketika kita melayani, seberapa jauh kita tetap konsisten dan menjaga bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan. Pelayanan ini pekerjaan Tuhan. Pelayanan ini bukan pekerjaanku. Bukan milikku, bukan pekerjaanku, tapi pekerjaan Tuhan yang mau memakai aku. Ketika segala tindakan-tindakannya ini, apakah betul-betul itu dari Tuhan? Atau memang itu sebenarnya karena sadar atau tidak sadar, itu untuk kepentinganku. Untuk memenuhi kepentinganku. Saya kira ini bisa menjadi perenungan buat kita. Ya. Gideon kemudian mengambil setelah membunuh Zebah dan Salmuna, mengambil bulan-bulanannya di ornament soft. Ya ini sebenarnya semacam hiasan ya di leher untanya mereka, dua raja ini. Katanya mungkin semacam jimat gitu ya. Ya itu mengapa diambil bisa jadi karena sebagai jarahan. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, apakah dia meminta hikmat Tuhan dalam melakukan tindakan ini? Nanti kita akan lihat selanjutnya ya. Apa yang dilakukan di bagian yang terakhir ini nanti berkaitan juga dengan apa yang Gideon lakukan selanjutnya. Next. HP-ku mati, jadi aku bergantung sama masih bisa. Iya, kita bisa simpulkan intinya adalah seperti yang tadi sudah dikatakan ya, bahwa peperangan pasal 7 dan 8 itu sebetulnya sama-sama menghasilkan kemenangan. Ya. Tapi suasananya berbeda. Yang pertama, kita melihat peran dan campur tangan Tuhan yang besar dalam parade kemenangan itu. Sikap Gideon yang adalah seorang hamba yang rendah hati, walaupun ragu dalam tindakan yang harus dia jalan. Namun, peperangan yang kedua ini kita tidak melihat campur tangan Tuhan dalam tindakan-tindakan Gideon. Dan nampaknya Gideon bertindak berdasarkan pengalaman dan kapasitas yang besar dan tidak melibatkan Tuhan. Kita melihat betapa tindakan-tindakan yang cenderung untuk memuaskan atau melampiaskan nafsunya saja. Ya, kita bisa melihat ini. Saya kira itu yang saya renungkan dalam
bagian ini ketika membandingkan peperangan pertama di pasal 7 dan peperangan kedua di pasal yang ke-8. Oke, selanjutnya kita akan masuk kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang pemerintahan Yosua dan akhir hidup. Salah ini Yosua ya, maaf ya. Hakim-hakim. Aduh, maaf ya. Iya ya, Hakim-hakim 8 ayat 27 nanti dilanjutkan Hakim-hakim 28 sampai 35 ya. Saya minta Deborah ya untuk slide pertama. Yang kedua, Stefan ada? Stefan ada? Bisa ya? Bisa ya Stefan ya? Ada nggak? Tadi saya sih lihat. Kalau nggak ada, minta Verga deh. Ya, Verga yang slide kedua. Silakan yang pertama Deborah, lalu yang kedua Verga. Oke. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu, inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ayat 28 sampai 35. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semua anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberi nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas, ayahnya, di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal, Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukan kepada orang Israel. Baik, makasih ya Deborah dan Verga. Nah, kita akan lihat pemerintahan Gideon atas Israel. Setelah Gideon mengalahkan, menumpas secara keseluruhan orang Midian itu, maka rakyat Israel itu datang kepadanya dan ingin meminta dia dan keturunannya untuk memerintah. Jadi konsep kerajaan ini sudah mulai ditawarkan di sini sebetulnya. Dan ada hal yang baik sih sebetulnya ditunjukkan oleh Gideon ya, yaitu ketetapan dia untuk tidak memerintah. Ya, Gideon bilang biar Allah saja yang memerintah kalian, gitu ya, memerintah Israel. Dan itu memang sesuai dengan ketetapan di Taurat ya, bahwa poinnya adalah Allah lah yang memerintah umatnya. Jadi prinsip teokrasi
Ya. Prinsip teokrasi. Nah, bila Gideon mau saat itu dapat saja ia membangun dinasti kerajaan. Ya. Tapi Gideon berketetapan bahwa Tuhanlah yang memerintah bangsa Israel. Namun pertanyaannya, kalau kita lihat tindakan-tindakan Gideon selanjutnya, apakah tindakan-tindakan itu selaras dengan ketetapan yang dia buat bahwa dia tidak mau menjadi raja? Nah, ini yang kita akan lihat. Kita akan lihatlah gitu ya. Next. Yang pertama adalah Gideon memerintahkan orang-orang Israel untuk mengumpulkan semua jarahan-jarahan itu banyak sekali, dan orang Israel dengan suka hati, karena orang Israel itu udah jatuh hati lah sama Gideon, boleh dibilang gitu ya, karena dia pemimpin yang Tuhan pakai dan sangat berwibawa untuk membawa kemenangan bagi bangsa Israel, membebaskan Israel dari Midian. Terkumpul banyak sekali anting-anting emas, itu dikumpulin banyak banget ya. Itu 19,5 kilo lah kira-kira. Emas hampir 20 kilo itu besar sekali ya. Dan itu sangat mahal. Dan orang-orang itu orang Gideon memang mungkin juga sering bercampur ya dengan orang Ismail katanya. Dia itu memang sering menggunakan anting-anting di telinga mereka, berarti mungkin ini ribuan orang-orang Midian yang mati, yang anting-antingnya tertinggal ya, dicopotin lah begitu. Juga bulan-bulanan tadi, bulan-bulanan itu yang perhiasan di leher unta ya, perhiasan telinga ya, rantai seberat garon lebih dikit ya. Iya betul. Bayangin emas seberat galon ya, galon aqua itu ya, aduh. Ya. Kemudian rantai hiasan leher unta, dan itu semua dengan suka hati dikumpulkan oleh orang-orang Israel. Nah, untuk apa? Ternyata untuk membuat baju efod, ya, emas, ya, baju efod emas. Persoalannya, baju efod itu kan sebenarnya sudah ada dan itu hanya dimiliki oleh imam besar. Ya, di Keluaran jelas itu ada peraturan tentang baju efod yang dipakai oleh imam besar. Kurang lebih seperti gambar yang di atas ini. Ya, kayak jubah ya, kayak gamis efod, lalu ada rangkap-rangkapnya. Nanti di tengah-tengahnya itu ada kayak urim tumim, itu ada 12 batu permata yang digunakan untuk mencari kehendak Tuhan. Ya, kalau ada persidangan gitu yang melibatkan suku-suku, itu dipakai gitu ya. Nah, teman-teman, ini untuk apa Gideon bikin ini lagi dari emas? Bisa saja itu dikatakan mungkin sebagai lambang kemenangan. Ya. Tapi kenapa harus dengan baju efod? Ya, yang sebetulnya imam besar hanya sudah ada pada imam besar. Ya. Dan apakah ini bukan tindakan, dan itu ditaruh di Ofra, di kota Ofra, di kediaman Gideon. Ya. Dan apakah itu juga mungkin saja walaupun tidak dikatakan, itu dipakai juga, ya, seolah-olah seperti fungsi dari baju efod itu. Bukankah itu tindakan memiliki simbol penguasa, raja, penguasa? Ya. Efod buatan Gideon itu bahkan lebih jauh lagi. Ternyata dikatakan menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Karena bangsa Israel menyembah baju efod itu. Semua bangsa Israel itu ya prostitute themselves ya, by worshiping it there. Ya, berselingkuh gitu ya, dalam itu ya, melakukan prostitusi ya dalam penyembahan kepada efod itu. Jadi baju efod ini apalagi dengan emas dan pasti sangat bagus itu, dengan kain, mestinya ada kain ungunya karena semuanya itu kan dipakai ya. Itu dipakai untuk baju efod ini.
Ada yang bilang katanya mungkin efod ini dipakai untuk urusan peramalan juga. Jadi memang orang Israel jadi sangat gandrung untuk bukan hanya melihat tetapi menyembah, ya. Jadi praktik penyembahan. Ya, baju efod ini menjadi berhala baru maka dikatakan sebagai jerat bagi Gideon dan seisi keluarganya. Mungkin awalnya Gideon tidak berpikir sampai sejauh itu. Dia hanya ingin supaya kemenangan ini dikenang orang dan dengan luar biasa, ya. Makanya dibuat baju efod dengan emas itu. Sesuatu yang menjadi kebanggaan, tetapi ternyata dampaknya jauh daripada itu. Ya, menjerat Gideon, keluarganya, dan juga menjerat bangsa Israel. Next. Nah, itu yang pertama, ya. Lalu apa yang kita lihat berikutnya dari Gideon? Di bagian berikutnya kita melihat bagaimana Gideon berpoligami, ya. Berpoligami sesukanya, ya. Punya 70 anak, dikatakan itu anak kandungnya. Karena dia memiliki banyak istri, ini bisa ketahuan lah, bisa ketebak istrinya berapa. Kalau satu istri itu udah punya 10 anak, paling nggak 7 istri, tapi rasa-rasanya mungkin istri jauh lebih banyak daripada itu. Ya, sangat banyak. Dan bahkan next, ya, dan bahkan salah satu anaknya itu dari gundik seorang Sikem, ya, yang bernama Abimelek. Abimelek itu artinya apa? Abimelek itu my father is king. Lalu ngapain juga Gideon yang katanya nggak mau jadi raja, tapi ngasih nama anaknya my father is king. Nah ini ya, jadi sebetulnya sepertinya Gideon secara apa yang dia ucapkan bahwa dia tidak akan menjadi raja, tetapi dalam tindakan di dalam diri, dalam hatinya mungkin saja, mungkin ya, itu terselip keinginan untuk itu sampai memberi nama anaknya Abimelek. Nggak bisa lanjut. Oh mungkin di saya aja kali ya yang nggak jalan ya. Jalan ya, itunya slide-nya ya. Nah, izin, oh ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah warisan Gideon. Ya, tinggal 2 slide lagi. Mengapa? Ini lanjut ya, berarti udah ya. Nanti ada, ternyata Abimelek ini juga menjadi jerat ya. Karena berikutnya Abimelek ingin menjadi raja dan tidak baik ya, nanti di bagian selanjutnya lah ya, kita akan di minggu depan ya kita akan melihat tentang kisah Abimelek. Nah, next slide. Iya, yang akhirnya kita melihat di bagian terakhir ayat 33 sampai 35. Warisan Gideon yang baik adalah keamanan negeri. Bangsa Midian tunduk kepada Israel selama 40 tahun, amanlah negeri Israel selama Gideon hidup dan memerintah sebagai hakim atas Israel. Ya, tapi kita lihat bahwa ini pun adalah karena Tuhan. Ya, kenapa Israel aman selama Gideon hidup? Karena Tuhan menghargai Gideon. Tuhan memakai Gideon sejak awal. Dan Tuhan berkomitmen selama Gideon, orang yang dia pakai hidup, maka Tuhan berikan keamanan kepada Israel. Ya. Lalu kemudian kita lihat yang paling tragis adalah di ayat yang terakhir. Ya. Setelah Gideon mati, ada 3 hal yang menyedihkan. Bangsa Israel kembali kepada penyembahan berhala, mengikuti Baal, atau terjemahan lainnya mengikuti Baal, dan membuat Baal Berit. Iya, dia kembali kepada mereka kembali pada penyembahan berhala, kembali mengikuti para Baal itu. Ya. Kembali membuat Baal. Karena apa? Gideon sendiri tidak menjaga kerohanian bangsa Israel. Ya. Bahkan Gideon membuat jerat dengan baju efod itu. Jadi mudah sekali ketika Gideon sudah tidak ada, kembali lagi ke berhala-berhala yang lama. 40 tahun masa kepemimpinan Gideon yang katanya aman itu tidak bersisa lagi dengan begitu cepat. Ya, bangsa Israel tidak ingat lagi loh pada Tuhan.
tidak memandang Tuhan sebagai Allah mereka. Ya. Israel udah nggak mandang lagi Tuhan sebagai Allah. Bangsa Israel telah melepaskan mereka dari Allah yang sebetulnya Allah Israel yang telah melepaskan mereka dari tangan musuh mereka. Ya, ini menakutkan sekali. Dalam waktu yang cepat, Israel dibuat tidak lagi ingat akan Allah. Atau tidak, mungkin bukan tidak ingat ya, tapi tidak memandang Allah sebagai Tuhan Yahweh sebagai Allah mereka. Cepat sekali. Bangsa Israel tidak menunjukkan terima kasihnya kepada Gideon dan keturunannya. Mereka tidak berlaku ramah, terjemahan lainnya, kepada keluarga Gideon atas segala yang baik yang telah dilakukan kepada bangsa Israel. Ini adalah warisan ternyata yang diberikan Gideon. Kembali lagi teman-teman, ketika tadi di awal ditanyakan, apa warisan yang hendak ingin kita tinggalkan? Ya kita menjawab baik-baik semuanya. Tetapi nanti kenyataannya apakah bisa seperti itu? Kita berharap demikian. Tapi itu tidak mudah. Gideon adalah pemimpin yang besar, punya potensi yang bagus, tapi ternyata juga tidak memberikan warisan yang baik kepada bangsa Israel. Next slide. Bagaimana dengan kita? Nah ini saya kira bagian terakhir adalah perenungan. Ya, pernahkah kita mengalami kemenangan-kemenangan iman dalam hidup pelayanan kita? Ya, saya kira kita pernah ya mengalami itu ya. Kemenangan-kemenangan iman, kemenangan-kemenangan dari dosa. Ketika kita memulai melakukan pelayanan, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, ketika mengalami tantangan berat di pandemi, Tuhan tetap bekerja selama pandemi ya. Dan apakah saat ini kita masih mendapatkannya? Itu pertanyaannya. Bagaimana mendapatkannya? Bagaimana kita mendapatkan itu? Saya kira kuncinya adalah hidup dipimpin oleh Roh Allah. Gideon di pasal 7 masih dilihat Roh Allah bekerja atas dia. Tapi di pasal 8 tidak ada. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Hidup yang mau taat sama Tuhan. Yang mau bergantung sama Tuhan. Kalau itu masih ada pada kita, saya kira amanlah kita dan juga pelayanan kita. Apa yang terjadi ketika sebuah perkara menjadi tentang aku, bukan tentang Tuhan? Ketika pelayanan kita mungkin ternyata kalau direnungkan selama ini tentang kita, bukan tentang Tuhan, atau bahkan tentang aku sebagai pengurus, tentang aku sebagai koordinator. Ya. Bukan tentang Tuhan. Ya, saya kira ini pertanyaan yang bisa menjadi refleksi buat kita. Motivasi-motivasi buruk apa yang perlu disingkirkan dalam diri kita ketika melayani? Ini juga pertanyaan yang penting dan bercermin dari apa yang terjadi pada Gideon. Ya, Gideon punya motivasi-motivasi yang salah ternyata. Warisan apa yang akan kita tinggalkan dari segala jadi lelah kehidupan dan pelayanan kita. Kita sudah mulai, bagi yang sudah di ujung pelayanan kita sudah melayani. Setahun mungkin dalam satu periode, bagaimana kita selama ini dan warisan apa yang akan kita tinggalkan? Atau bagi kita yang belum, yang masih di awal, di tengah, ya kita pun perlu memikirkan itu. Next, terakhir, Yosua memberikan kesaksian yang baik. Ya, ini nenek moyangnya Gideon ya. Yosua memberikan kesaksian yang baik. Yosua 24 ayat 31 ya. Orang Israel, next ya. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi ketika Yosua mati, orang Israel masih hidup berpaut pada Allah sepanjang zaman dia dan sepanjang zaman orang-orang yang hidup lebih lama lagi. Tetapi ketika ini sampai pada Gideon itu tidak terjadi. Apa yang kita rindukan? Ketika pelayanan
kita mungkin sudah tidak menjadi pengurus nanti, kita masih mewarisi generasi berikutnya. Tadi ada kata murid, ya, visi, firman, ya. Itu yang kita rindukan. Atau begitu kita selesai sudah habis, tak bersisa. Padahal mungkin pelayanan kita pelayanan yang begitu heboh, begitu semarak. Ya. Tapi banyak kok pengalaman kisah-kisah sudah di PMK yang itu terjadi ya. Generasi berganti habis. Dan apakah kita akan mengulangi kesalahan itu? Saya kira bagian ini adalah perenungan bagi kita untuk mawas diri sebagai orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani, baik di kampus, di kota, dimanapun. Ya, untuk kita waspada dan kita melihat mawas diri betapa pentingnya kita hidup dekat dengan Allah, bergantung sama Tuhan. Mohon supaya Roh Kudus memimpin kita selama. Ya. Biarlah ini boleh menjadi perenungan yang bagi kita semua pada malam hari. Amin. Itu yang bisa saya bagikan. Minta Ray mungkin ya untuk menutup dalam doa. Apakah ada Ray? Bang Ray? Kalau nggak ada, minta Ruben deh. Ruben ada nggak? Udah keluar ya? Ruben nggak ada ya? Tadi ada sih. Desi deh, silakan Des. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan pelihara, dan itu boleh sampai pada kami pada saat ini, pada masa kini, di mana kami boleh melayani ya Tuhan. Boleh firman ini boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami anak-anak-Mu perlu waspada bagaimana kami hidup, memimpin, melayani dalam bagian yang Tuhan percayakan bagi setiap kami ya Tuhan pada saat ini di kampus kami masing-masing, di tempat kami melayani ya Tuhan masing-masing. Ya Tuhan, tolong kami untuk hidup terus dipimpin oleh Roh-Mu, untuk boleh terus memandang kepadamu, mencari apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kami, bagi orang-orang yang kami layani, dan sehingga kami tidak melayani Tuhan hanya demi diri kami, tapi bagi jemaat dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh berkenan kepadamu, boleh menghasilkan murid-murid yang sejati, sehingga selepas kami boleh selesai dari pelayanan kami, ada orang-orang yang boleh mengenal Engkau dengan sungguh ya Tuhan, mengenal Tuhan dengan secara pribadi, dan juga mau berjuang ya Tuhan, hidup mengikut Engkau, juga boleh berjuang juga melayani, melanjutkan pelayanan yang begitu berharga, melayani siswa, mahasiswa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Kak Sabto, untuk pertolongan Tuhan selama Kak Sabto boleh mempersiapkan bagian ini. Kami menyerahkan untuk bagian-bagian selanjutnya, biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan kerinduan bagi kami, untuk boleh mengikuti, untuk boleh menikmati firman Tuhan dari pasal demi pasal, sehingga kami boleh terus diarahkan di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih sekali lagi Bang Sabto atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Teman-teman, firman Ya. Tuhan dalam Hakim-Hakim 8 ayat 23 itu berbunyi, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Biarlah kita belajar dari kesalahan Gideon, yang mana kiranya kita bisa memiliki hati yang hanya mentuhankan Dia dan hanya Dia saja, yaitu Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi berserta segala isinya. Bukan hanya dengan mulut saja, tapi lewat segala aspek kehidupan kita, mari kita nyatakan bahwa hanya Dialah Allah, karena hanya Dia satu-satunya Allah yang berhak memerintah hidup kita. Dari dulu, kini, dan sepanjang masa, Dia tetap Allah. Mari kita nyanyikan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
Persilakan bagi Bang Sabto untuk menutup persekutuan kita pada sore hari hingga malam hari ini di dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, biarlah pujian ini juga dapat menjadi komitmen kami untuk kami hanya mengikut Tuhan, untuk kami hanya mengandalkan Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Walaupun mungkin dunia sekitar kami menawarkan begitu banyak godaan yang menggiurkan tapi menjauhkan kami dari Tuhan, atau mungkin paham pemikiran-pemikiran yang mungkin mungkin nampaknya masuk akal tetapi menyimpangkan kami dari Tuhan, atau juga tantangan yang menyulitkan kami ketika ikut Tuhan. Tapi biarlah kiranya kami tetap belajar, bertekad, dan juga memohon kekuatan daripada Tuhan untuk tetap belajar setia hanya kepada Tuhan. Saat ini, malam ini kami belajar dari kisah Gideon, yang entah karena apa bisa tidak setia kepada Tuhan, tidak berketetapan hati kepada Tuhan seperti semula. Tetapi kami mau belajar ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak mengalami kesalahan yang sama dalam kehidupan kami. Biarlah ini dapat menolong kami ya Bapa, untuk kami tetap bergantung dan mau setia padamu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi atas apa yang sudah Engkau nyatakan melalui kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami untuk semakin mencernanya, dan kiranya yang Engkau yang sempurnakan dalam setiap kami ya Bapak. Terima kasih juga atas pujian yang boleh kami nyanyikan, atas persekutuan di antara kami walaupun online ini ya Bapak. Biarlah semuanya sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menguatkan kami. Terpujilah namamu ya Bapak. Kami akan undur diri dari pertemuan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami setiap dalam waktu-waktu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Baik. Persekutuan kita selesai teman-teman, dipersilakan waktu teduh dan ditunggu kehadirannya di Bible Study minggu depan ya teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih.